Halo semuanya, selamat datang di Venus Brace, sumber berita sepak bola terpercaya dan terupdate. Dapatkan update terbaru dan analisis seru di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Arema FC, kemenangan krusial dan peluang ke semifinal. Arema FC berhasil meraih kemenangan penting 2-1 atas Tampines Rovers dalam lanjutan fase grup Piala Presidente 2026 yang digelar di Stadion Jalak Harupat. Gol-gol Arema dicetak lewat skema serangan balik cepat yang menjadi ciri khas pelatih Marcos Santos. Kemenangan ini membawa Arema ke posisi kedua klasemen grup A dengan 3 poin, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen. Yang membuat laga ini istimewa adalah performa solid lini belakang Arema yang berhasil meredam agresivitas pemain asing Tampines yang sebelumnya dinilai sangat berbahaya di laga pembukaan. Pelatih Marcos Santos dalam konferensi pers usai laga menyatakan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras tim, bukan keberuntungan. Ia memuji disiplin taktik yang ditunjukkan anak asuhnya, terutama saat bermain di bawah tekanan di babak kedua. Namun, Santos juga mengingatkan bahwa perjalanan Arema belum selesai. Laga penentu melawan DPMM FC pada Jumat, 31 Juli 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya. Ia menargetkan kemenangan penuh agar Arema lolos ke semifinal tanpa bergantung pada hasil pertandingan lain. Di sisi lain, manajemen Arema mulai menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi DPMM yang dikenal kuat dalam penguasaan bola. Arema disebut akan menerapkan pressing ketat sejak menit awal. Dukungan supporter yang memadati Stadion Jalak Harupat juga dinilai menjadi faktor penting. Marcos Santos berharap atmosfer stadion bisa kembali menjadi kekuatan ke-12 bagi timnya. Dengan kondisi fisik pemain yang terus membaik, Arema optimistik bisa melaju lebih jauh di turnamen pramusim ini, sekaligus menjadikannya bekal menghadapi Liga 1 yang akan bergilir segera setelah Piala Presidente usai. Arema FC, adaptasi pemain baru jadi kunci keberhasilan. Di balik hasil positif yang diraih Arema FC, pelatih Marcos Santos menyoroti proses adaptasi pemain-pemain anyar yang masih dalam tahap awal. Dari 5 pemain baru yang didatangkan pada musim ini, 3 diantaranya tampil cukup moncer saat melawan Tampines Rovers, terutama dalam hal transisi dari bertahan ke menyerang. Namun, Santos mengakui masih ada beberapa kesalahan komunikasi di lini tengah yang nyaris dimanfaatkan lawan. Hal ini menjadi catatan penting bagi tim pelatih untuk dibenahi menjelang laga krusial kontra DPMM FC. Santos juga menyentuh aspek mentalitas. Menurutnya, pemain Arema kerap kali kehilangan fokus pada 15 menit terakhir pertandingan, sehingga ia meminta para pemain senior untuk lebih vokal mengorganisasikan rekan-rekannya di lapangan. Selain itu, cuaca panas yang menyengat di Bandung turut menjadi tantangan tersendiri bagi pemain asing anyar yang belum terbiasa. Tim medis pun disiagakan untuk memastikan hidrasi dan kebugaran semua pemain tetap terjaga. Arema FC juga mulai merotasi skuad di sesi latihan untuk memberi kesempatan pemain muda yang tampil impresif di laga uji coba internal. Santos menyebut bahwa persaingan memperebutkan posisi starter sangat sehat dan ini adalah indikator positif bagi sebuah tim besar. Meskipun tekanan untuk lolos semifinal sangat besar, Santos tetap tenang dan memilih pendekatan psikologis dengan mengajak pemain menikmati setiap pertandingan. Ia yakin bahwa jika Arema bisa tampil konsisten, tidak hanya semifinal, tetapi gelar juara pun bisa menjadi kenyataan. Persija Jakarta ditahan imbang Port FC dan evaluasi lini depan. Persija Jakarta harus puas berbagi angka 2-2 dengan juara bertahan Piala Presiden Port FC dalam laga sengit di Stadion Gelora Bung Tomo. Persija sempat tertinggal 0-2 di babak pertama, tetapi berhasil bangkit lewat gol Arlian Syah Abdul Manan
dan penyama kedudukan dari Stepan Lončar di penghujung laga. Meski hasil ini cukup memuaskan, mengingat lawan adalah juara bertahan, pelatih Persija mengaku kecewa dengan awal buruk timnya yang terlalu memberikan ruang bagi pemain sayap Port FC. Evaluasi utama tertuju pada lini depan Persija yang masih tumpul dalam memanfaatkan peluang matang. Dari total 12 tembakan yang dilepaskan, hanya 4 yang mengarah ke gawang. Pelatih menilai penyelesaian akhir masih terburu-buru sehingga banyak peluang emas yang terbuang sia-sia. Ia berjanji akan memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir melalui latihan tambahan yang difokuskan pada skema umpan silang dan tembakan jarak jauh. Di sisi lain, hasil imbang ini tetap menjaga asa Persija untuk lolos ke semifinal, meski mereka kini berada di posisi ketiga klasemen sementara. Laga berikutnya menghadapi PSMS Medan akan menjadi harga mati kemenangan. Pelatih Persija menyebut timnya tidak punya pilihan lain selain bermain agresif sejak awal. Ia juga meminta dukungan penuh dari para Jogmania yang datang ke stadion untuk memberi energi ekstra. Apalagi, Persija menyimpan rekor positif melawan klub-klub Indonesia di turnamen ini. Namun, ia mengingatkan agar pemain tidak cepat puas dengan kebangkitan di babak kedua, karena sepak bola adalah permainan 90 menit penuh. Timnas Indonesia dan Persija, agenda ASEAN Cup dan evaluasi pemain. Timnas Indonesia semakin serius mematangkan persiapan jelang FIFA ASEAN Cup 2026 Premier Division setelah hasil drawing resmi menempatkan Indonesia di grup A bersama India, Malaysia, dan Singapura. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) telah menetapkan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai home base untuk seluruh laga kandang. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda karena supporter dipastikan akan memenuhi stadion. Pelatih timnas menyatakan bahwa target utama adalah lolos ke babak gugur, namun ia tidak mau muluk-muluk dan akan fokus pada setiap pertandingan satu persatu. Dari sisi pemain, beberapa nama Persija seperti Rizky Ridho dan Firza Andika dipanggil untuk pemusatan latihan awal. Pelatih menilai bahwa pengalaman Persija di Piala Presiden sangat berguna untuk menjaga ritme permainan pemain-pemain inti. Namun, ia juga khawatir akan potensi cedera mengingat padatnya jadwal. Karenanya, tim pelatih akan berkoordinasi dengan klub untuk mengatur menit bermain setiap pemain. Di sisi lain, hasil imbang Persija di Piala Presiden juga turut berpengaruh terhadap mental pemain timnas. Beberapa pemain Persija yang menjadi andalan di timnas mengaku kecewa dengan hasil tersebut. Namun mereka bertekad menjadikannya motivasi untuk tampil lebih baik di level internasional. Pelatih timnas juga menekankan pentingnya integrasi antara pemain lokal dan naturalisasi agar terbangun chemistry yang solid. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, Timnas Indonesia bertekad menorehkan sejarah di ASEAN Cup 2026. Bali United, Borneo FC, Dewa United, dan Timnas Indonesia. Bali United mulai menunjukkan pergerakan di bursa transfer dengan mendatangkan 2 pemain asing baru yang diharapkan bisa menjadi motor serangan. Pelatih Bali United menyebut bahwa keduanya telah menjalani tes medis dan akan segera bergabung dalam latihan tim. Skuad Serdadu Tridatu juga terus mengasah taktik melalui laga uji coba tertutup. Sementara itu, Borneo FC tengah bersiap menghadapi padatnya jadwal di awal musim. Manajemen Borneo FC menyebut target mereka musim ini adalah menembus 4 besar, sehingga mereka tidak ingin ambil resiko dengan rotasi pemain yang terlalu agresif. Pelatih menekankan pentingnya keseimbangan antara pengalaman pemain senior dan energi pemain muda. Dewa United di bawah asuhan pelatih baru Osmar Los mulai mengubah pendekatan permainan menjadi lebih menekan dan agresif. Los mengatakan bahwa dirinya menyukai sepak bola ofensif, tetapi tetap disiplin. Ia juga memberikan kepercayaan kepada 3 pemain akademi untuk mengikuti latihan tim utama. Di sisi Timnas Indonesia, selain kesibukan di ASEAN Cup, jadwal pemusatan latihan juga mulai disusun. PSSI mengonfirmasi akan menggelar 1 laga uji coba internasional melawan tim Asia Tengah sebelum turnamen dimulai. Semua agenda ini disatukan dalam satu roadmap besar untuk